Ngomongin soal pendidikan di Indonesia, wah ini topik yang nggak ada habisnya, ya kan? Selalu panas, selalu banyak perdebatan. Tapi sebenarnya apa sih kata data dan para ahli? Nah, kali ini kita akan coba satukan kepingan-kepingan puzzle dari berbagai pandangan buat lihat gambaran besarnya. Apa aja tantangannya, dan yang lebih penting, apa solusinya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang agak provokatif nih. Apa benar sistem pendidikan kita ini terlalu santai? Ini bukan sekedar asal ngomong loh. Ini pertanyaan penting yang bakal jadi titik awal pembahasan kita. Nah, kalau mau cari jawaban, coba kita lihat datanya deh. Ini data dari PISA. Untuk kemampuan literasi dan numerasi siswa umur 15 tahun, Indonesia ada di peringkat 69 dari 81 negara. Ini bukan cuma angka, ini tuh kayak alarm kenceng banget yang nunjukin kita ada di, ya, seperenam terbawah dunia. Jelas ada sesuatu yang fundamental yang perlu kita perbaiki. Oke, jadi gimana kita bakal bedah masalah ini? Biar terstruktur, kita bakal ikuti alur ini, yang kita rangkum dari pandangan Hendra Kue dan Stephanie Riyadi. Pertama, kita lihat dulu krisisnya secara sistemik. Lalu, kita gali lebih dalam ke akar masalahnya, soal pola pikir dan peran guru. Nah, setelah itu baru kita beralih ke solusi praktis di bidang STEM, dan puncaknya, gimana semua ini bisa ngebentuk generasi emas. Oke, kita masuk bagian pertama, krisis pembelajaran. Sebelum kita ngomongin solusi, penting banget buat kita jujur dulu sama diri sendiri, buat ngerti separah apa sih skala masalahnya, seberapa jauh sebetulnya kita tertinggal. Coba deh, lihat perbandingan yang satu ini. Ini benar-benar membuka mata. Menurut Hendra Kue, di Tiongkok, seleksi Olimpiade Fisika itu diikuti oleh 500 juta siswa. 500 juta. Di Indonesia, angkanya cuma sekitar 11.000. Ini bukan lagi soal kualitas 1-2 orang jenius, tapi soal kuantitas. Kolam talenta kita kecil banget kalau dibandingin. Ini masalah besar pertama kita. Dan masalah ini nggak berhenti di situ aja. Ini lanjut sampai ke perguruan tinggi. Cuma sekitar 20% mahasiswa kita yang ngambil jurusan STEM. Angka ini cuma separuhnya dari negara tetangga kita Malaysia. Dampaknya jelas ke produktivitas dan kapasitas inovasi kita sebagai bangsa di masa depan. Tapi tunggu dulu, masalahnya ternyata bukan cuma soal angka loh. Yuk kita geser ke akar persoalannya, pola pikir yang nggak sesuai. Ini lebih dalam lagi, ini soal hambatan budaya yang tanpa sadar menghalangi lahirnya pemikir-pemikir kritis di negeri ini. Inilah masalah lamanya, kata Hendra Kue, budaya hafalan. Coba bayangin, jadi murid yang otaknya itu dilatih kayak mesin fotokopi, bukan buat mikir. Tiap kali ada rasa penasaran, ada pertanyaan yang unik dikit, malah dimentahkan karena nggak ada di buku. Lama-lama, rasa penasaran yang alami itu mati. Terus solusinya gimana? Anehnya, menurut Hendra Kue, solusinya justru dimulai dari 3 kata sederhana yang diucapin seorang guru. Saya tidak tahu. Keberanian guru buat ngaku nggak tahu itu bukan tanda kelemahan, justru itu undangan buat para siswa, buat ayo kita cari tahu bareng-bareng. Kelas jadi berubah, dari ruang transfer ilmu yang satu arah, jadi laboratorium eksplorasi bersama. Nah, itu kan masalah lama ya. Sekarang, di era modern ada tantangan baru lagi. Stephanie Riyadi ngasih warning nih. Dia khawatir teknologi kayak AI, kalau disalahgunakan, bisa jadi jalan pintas yang malah memperkuat masalah lama. Otak jadi nggak terasa buat mikir kritis, soalnya semuanya bisa dijawab instan sama mesin. Tapi apakah solusinya dengan melarang teknologi? Tentu nggak. Seperti yang ditegaskan Stephanie Riyadi, kita justru nggak boleh buta huruf AI. Jadi intinya adalah, gimana caranya kita mendidik anak-anak buat menguasai AI sebagai alat bantu yang canggih, bukan sebagai pengganti otak mereka untuk berpikir. Oke, semua perubahan ini, semua ide-ide keren tadi, ujung-ujungnya bergantung pada siapa? Ya, guru. Tapi, gimana kita bisa berharap ada perubahan besar kalau kita sendiri nggak berinvestasi serius pada mereka? Yuk kita bahas soal peran guru. Data dari Hendra Kue ini, jujur aja, bikin kita miris. Gaji guru di Indonesia dibandingin sama Singapura, perbedaannya bisa lebih dari 10 kali lipat. Ini bukan lagi sekedar soal angka, ini soal bagaimana kita menghargai sebuah profesi. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menarik talenta-talenta terbaik bangsa untuk jadi guru kalau kondisinya begini? Dan dampaknya, ya jadi efek domino yang sistemik banget, seperti yang disorot oleh kedua ahli kita. Talenta terbaik jadi ogah jadi guru. Guru yang ada sekarang pun bebannya berat banget sama urusan administrasi, jadi fokusnya lebih ke ngisi paperwork daripada benar-benar mengembangkan potensi siswa. Lingkaran setan kan?
Sekarang, yuk kita fokus ke satu area yang krusial banget buat kemajuan bangsa, yaitu STEM. Kita akan lihat gimana caranya mengubah STEM dari sesuatu yang ditakuti jadi sesuatu yang justru memberdayakan. Ini nih yang menarik. Stephanie Riyadi ngajak kita buat melihat STEM dengan cara yang beda banget. STEM itu bukan sekedar mata pelajaran fisika, kimia, matematika yang bikin pusing. Bukan. STEM itu sebuah pola pikir. Cara kita mengamati dunia, berani bertanya, dan kreatif cari solusi buat masalah nyata. Kalau begini kan jadi lebih relevan buat semua orang ya. Kuncinya ada di 3 prinsip ini. Gampang banget diingat, mudah, murah, dan menyenangkan. Mudah artinya mulai aja dari pertanyaan sederhana, kenapa sih daun warnanya hijau? Murah, nggak perlu laboratorium canggih, pakai barang bekas di sekitar juga bisa. Dan yang paling penting, menyenangkan. Hubungkan dengan dunia nyata yang mereka kenal. Sains jadi kayak petualangan, bukan beban hafalan. Dan yang nggak kalah penting, kita butuh role model, kita butuh inspirasi. Stephanie Riyadi ngingetin kita, Indonesia tuh punya pahlawan-pahlawan STEM sendiri. Mereka ini bukti nyata buat anak-anak kita. Pesannya jadi jelas banget. Hey, orang seperti kita, orang Indonesia, bisa loh mengubah dunia, kamu juga bisa. Baik, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bedah masalahnya, sekarang gimana cara kita mencetak generasi emas itu? Di sini, kita akan coba satukan semua solusi yang tadi udah diusulkan jadi sebuah visi yang utuh buat masa depan. Jadi, apa nih resepnya? Kalau kita gabungin semua pandangan tadi, ada beberapa poin kunci. Pertama dan utama, investasikan pada guru. Kedua, bangun yang namanya brain linkage, bukan cuma ngirim orang ke luar negeri, tapi pastiin mereka balik bawa ilmu dan jaringan. Ketiga, dorong kemitraan antara semua pihak. Dan terakhir, ubah cara kita ngukur sukses. Fokusnya harus ke hasil belajar siswa, bukan ke tebelnya laporan administrasi. Tapi pada akhirnya, semua kebijakan, semua program itu harus mengarah ke satu tujuan yang lebih dalam, pergeseran budaya. Kita butuh budaya di mana rasa penasaran itu dirayakan, di mana berpikir kritis itu jadi kebiasaan, dan di mana proses belajar yang sulit itu lebih dihargai daripada jalan pintas yang gampang. Ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan buat kita semua renungkan. Indonesia Emas 2045. Apakah ini sebuah harapan yang bisa kita wujudkan atau cuma bakal jadi angan-angan di atas kertas? Jawabannya, ya sangat bergantung pada langkah-langkah nyata yang kita ambil di dunia pendidikan mulai hari ini.